Seluruh bagian dalam suatu negara tidak bakal terlepas dari suatu kasus, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat bermacam kasus pembelajaran di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Tentunya, perihal ini sangat disayangkan sebab pendidikan ialah salah satu aspek yang sanggup meningkatkan mutu sumber daya manusia. Oleh sebab itu, banyak sekali permasalahan akan pendidikan di Indonesia terjadi akibat faktor kurangnya sumber daya manusia. Hadirin sekalian, sumber daya manusia rendah ini bisa menghambat Indonesia untuk bergerak maju. Sebanyak apapun sumber daya alam yang dipunyai Indonesia tidak bisa mempengaruhi pada kemajuan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang pas, orang-orang yang berdedikasi tinggi, serta orang-orang yang mampu mengasah kemampuannya. Sehingga tanpa terdapatnya pendidikan yang bermutu, cita-cita untuk memajukan negara kita ini cumalah angan-angan semata. Pertanyaannya adalah, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Akila Yasmin, saya dari SMA Negeri 11 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, mengapa sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah, padahal Indonesia sudah merdeka? Menurut pandangan saya, Indonesia secara resmi memang sudah dinyatakan merdeka. Tapi mari kita lihat segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apakah sudah dikatakan merdeka? Jawabannya belum tentu merdeka. Banyak sekali sumber daya alam melimpah di negara kita, tetapi tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia Indonesia sendiri. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi negara kita, karena ini bisa menjadi celah bagi pihak asing untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia. Indonesia akan kembali terjajah dan ini sudah terlihat jelas di depan mata kita. Kita bisa melihat tambang-tambang batu bara di Kalimantan dan Sumatera, serta tambang emas di Papua yang sudah dikelola penuh oleh pihak asing. Inikah yang dinamakan penjajahan secara tidak langsung? Mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri? Masalah utamanya adalah karena masyarakat Indonesia tidak memiliki ilmu yang cukup tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada. Pendidikan tentu sangat berperan penting dalam mengatasi masalah ini. Fakta yang dapat kita lihat di masyarakat kita saat ini diantaranya masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama di pedalaman Indonesia, yang semestinya menggemban pendidikan di sekolah ternyata tidak bersekolah. Bahkan, saya sering melihat di berbagai media, alasan mereka tidak bersekolah yaitu ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Serta alasan lainnya adalah kurangnya semangat mereka untuk bersekolah. Apabila hal ini masih terus terjadi, maka masa depan pendidikan yang ada di Indonesia hanya akan menghasilkan bangsa yang tidak mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Fakta lainnya, di Indonesia sendiri memiliki topik pembahasan dalam kurikulum yang cukup banyak, sehingga hal itu membuat para pelajar, termasuk saya sendiri, tidak dapat fokus dengan apa yang seharusnya kita pelajari. Terkadang, guru lebih memilih untuk terus melanjutkan pembelajaran, padahal kita belum benar-benar seutuhnya memahami dan menguasai suatu konsep atau topik bahasan yang diajarkan. Dengan demikian, harapan saya sebagai generasi bangsa ini agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia adalah giat belajar, jangan malas. Raihlah cita-cita dan jadi anak bangsa yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Pertahankan, jaga isi kemerdekaan ini dan hargai perjuangan para pahlawan. Saya berharap pemuda-pemudi Indonesia menjadi penerus perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Kita hanya memerlukan niat dan tekad yang kuat bila ingin bangkit dari pendidikan yang bisa dibilang terpuruk. Dan saya sangat berharap kepada seluruh generasi penerus bangsa ini sadar akan pentingnya pendidikan. Para hadirin yang saya hormati, sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.